Di Goloka, Sri Dharma telah mengutuk Radha bahwa dia harus menjauh dari Krishna selama 100 tahun. Akibatnya, setelah menghabiskan 11 tahun dari Brij bersama Radha, Krishna pergi ke Mathura dan kemudian Dwaraka selama 100 tahun. Selama waktu ini, dia dan Radha terpisah, meskipun dia datang setiap hari dalam mimpinya. Dalam berbagai sumber, dikisahkan apa yang terjadi kepada Radha ketika Krishna meninggalkan Vrindavan dan tinggal di Mathura. Dalam sumber-sumber tersebut, menjelaskan hal yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan bahwa setelah Krishna meninggalkan Vrindavan, Radha dengan susah payah kembali ke kehidupan normalnya, yakni menikah dan mempunyai anak. Namun pikirannya terus berpusat kepada Krishna. Radha melihat suaminya sebagai Krishna dan melayaninya bagaikan ia melayani Krishna. Ada pula yang menjelaskan bahwa semenjak kehilangan Krishna, Radha menjadi gila akan kerinduannya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia meminta kepada Dewi Sungai Yamuna untuk mengizinkannya menenggelamkan dirinya. Dan hal itu pun terjadi. Namun karena cintanya kepada Krishna, ia terlahir kembali menjadi salah satu istri Krishna, yakni Jambawati. Di luar semua itu, akhir dari Radha yang sebenarnya adalah menyatu dengan Krishna, atau apapun bentuknya di Vrindavan. Krishna selamanya tidak akan pernah meninggalkan Vrindavan, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Krishna, walaupun secara fisik mereka tidak saling berdekatan, jika mereka selalu bersama, kemanapun Radha pergi akan selalu diikuti oleh Krishna. Radha dan Krishna adalah satu. Ketika keputusan untuk memilih tugas daripada cinta dan memutuskan untuk pergi ke Mathura dan mengakhiri autokrasi Kansa, itu juga merupakan waktu untuk mengangkat para Yadawa dari sekedar raja menjadi raja. Tetapi setiap pencapaian memiliki harga, dan di sini Krishna mendatangi Radha dan berkata, "Hei Radhe, kamu tahu ketika saya masih kecil, ayah saya mengajari saya untuk menjadi berani dan membela apa yang benar. Tugas sebenarnya adalah apa yang mendefinisikan Anda, bukan apa yang Anda rasakan." Radha menjawab Krishna sambil tersenyum. "Aku tahu mengapa kamu mengatakan ini kepadaku, Krishna. Aku kira-kira 10 tahun lebih tua darimu. Benar bahwa kamu telah melakukan banyak hal di usia yang begitu kecil, dan itu saya tidak cocok dengan kecakapan dan kecerdasan Anda. Tetapi saya memiliki otak untuk menganalisis apa yang Anda katakan kapanpun Anda ingin memberitahu saya sesuatu yang akan membuat saya sedih, Anda mengatakan hal-hal tertentu lain agar saya bisa baik keseimbangan kejutan yang akan segera menyusul. Dan terlebih lagi, saya telah mendengar beberapa orang gopi berbicara tentang perjalanan Anda ke Mathura. Anda pasti khawatir bahwa saya akan menjadi sangat sedih ketika Anda tidak ada di sini. Tetapi saya memiliki keyakinan penuh pada cinta, dan aku yakin kamu akan kembali kepadaku bahkan sebelum aku dapat berpikir. Bukankah aku benar, Krishna?" Krishna tersenyum sangat enggan, dan dengan air mata berlinang dia berkata, "Radhe, saya pikir saya tidak akan bisa kembali. Baik untuk Gokul atau untuk Anda, orang-orang membutuhkan saya." Wajah Radha yang tersenyum segera memudar, dan matanya mulai berkilauan. Akhirnya membawa tetesan air mata ke tepi matanya. Bibir bawahnya bergetar ketakutan, ngeri mendengar pernyataan itu. Keheningan berlangsung kesekitaran 1 atau 2 menit. Air mata mengalir di pipinya. Dia pun menjawab, "Saya tidak akan menahan Anda. Mengapa saya harus menjadi orang yang menahan Anda di dalam lemari miniatur dunia saya?"
Anda mampu memberikan penghargaan yang jauh lebih besar dan saya tahu Anda ditakdirkan untuk ini. Semakin ketenaran Anda tumbuh, semakin Anda mulai menjadi bagian dari masa. Saya tidak tahu bagaimana saya harus bereaksi terhadap pernyataan seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, dan saya pasti ingin jalanan Anda. Dunia menunggu Anda. Silakan pergi dan berhati-hatilah, Krishna. Krishna mencoba untuk memegang tangannya, tetapi dia menolak dan memberi isyarat agar dia pergi, tidak dapat berbicara. Dengan enggan Krishna meninggalkan taman hanya untuk melihat Radha dari kejauhan. Berlutut dan menangis sedih, dia menangis dengan putus asa. Dalam pikiran Radha hanya ada Krishna. Setiap tindakannya akan dipersembahkan kepada Krishna. Krishna pun membalas dengan menyatukan jiwanya dengan Radha. Kemanapun Radha pergi akan selalu diikuti oleh Krishna. Aku tidak akan pergi darimu. Engkau dan aku adalah satu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun namamu disebutkan, namaku akan ada di belakangmu. Oleh sebab itu, kita semua mengenal nama Radha Krishna, bukan Krishna Radha.